Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kimia Lingkungan akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pencemaran tanah. Yang dimana anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Alvira Melinda dengan NPM 30, kemudian Tuti Idawati dengan NPM 12, selanjutnya Rosania dengan NPM 66, dan Cindy Amelia dengan NPM 48. Pun topik yang akan kita bahas pada pencemaran tanah ini yang pertama yaitu pengertian pencemaran tanah, kemudian tentang kondisi tanah yang belum tercemar, selanjutnya kandungan zat kimia, selanjutnya zat penyebab pencemaran tanah, sumber pencemar tanah, dampak pencemaran tanah, cara penanggulangan pencemaran tanah, dan yang terakhir yaitu manfaat tanah dan zat kimia. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan masalah lingkungan yang serius dan kompleks yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui berbagai aktivitas manusia seperti industri, pertanian, pertambangan, pembangunan, dan pengelolaan limbah. Pencemaran tanah juga dapat terjadi akibat alam seperti erosi tanah, banjir, dan gempa bumi. Pencemaran tanah dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia, seperti kerusakan tanah, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air tanah, penyebaran penyakit, dan kerusakan pada sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk memahami sumber, jenis, dan dampak pencemaran tanah, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran tanah. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi tanah yang belum tercemar. Tanah yang belum tercemar dapat didefinisikan melalui beberapa ciri fisik dan kimia, seperti yang pertama yaitu dapat dilihat pada warna tanah yang cerah dan sehat, tidak terlihat kusam atau tercemar oleh polutan. Kemudian yang kedua yaitu tentang tekstur tanah yang baik dan tidak terkontaminasi oleh bahan kimia dan logam berat yang dapat merusak sifat fisik dan kimia tanah. Yang ketiga, kandungan nutrisi dalam tanah yang seimbang dan cukup seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Yang keempat yaitu pH tanah yang seimbang, tidak terlalu asam atau basa sehingga mendukung pertumbuhan tanaman dan kehidupan mikroba tanah. Yang kelima yaitu tentang kandungan bahan organik dalam tanah yang cukup sehingga dapat mendukung keberadaan mikroorganisme tanah yang penting dalam proses penguraian bahan organik dan penyediaan nutrisi bagi tanaman. Yang keenam, tidak adanya bau atau aroma yang tidak biasa yang menunjukkan adanya bahan kimia atau polutan lain yang terkandung dalam tanah. Kondisi tanah yang belum tercemar penting untuk dipertahankan dan dijaga agar dapat mendukung keberlangsungan lingkungan dan kesehatan manusia. Upaya konservasi tanah dan pengelolaan limbah yang tepat dapat membantu meminimalkan risiko terjadinya pencemaran tanah dan menjaga kualitas tanah yang sehat dan subur. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kandungan zat kimia. Jadi, ada beberapa zat kimia yang ditemukan pada tanah yang belum tercemar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nitrogen, yang kedua ada fosfor, yang ketiga ada kalium, yang keempat ada kalsium atau Ca dan magnesium atau Mg, yang kelima ada besi atau Fe, mangan atau Mn, tembaga atau Cu, dan seng atau Zn. Selanjutnya yaitu zat penyebab pencemaran tanah. Banyak zat kimia yang dapat menjadi penyebab pencemaran lingkungan tanah. Beberapa zat tersebut antara lain yaitu yang pertama ada pestisida, yang kedua ada logam berat, yang ketiga ada bahan kimia industri, yang keempat ada limbah domestik, yang kelima ada limbah medis, dan yang keenam ada radioaktif. Baik, yang selanjutnya yaitu sumber pencemar tanah. Sumber pencemar tanah dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia maupun alami. Sumbernya yaitu yang pertama kegiatan industri. Limbah industri seperti limbah cair, limbah padat, dan emisi gas dapat mencemari tanah di sekitarnya. Lalu kemudian yang kedua kegiatan pertanian. Dengan penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan limbah ternak dapat mencemari tanah dan menciptakan tanah yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga
kegiatan rumah tangga. Limbah rumah tangga seperti sampah dan limbah domestik dapat terbuang ke dalam tanah dan mencemarinya. Kemudian pembuangan sampah. Pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah dan mengganggu ekosistem di dalam tanah. Selanjutnya, kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah dengan limbah dan zat beracun seperti merkuri dan arsenik. Kemudian kegiatan transportasi. Emisi dari kendaraan bermotor seperti gas buang dapat mencemari tanah di sekitarnya. Selanjutnya kegiatan konstruksi. Penggunaan bahan kimia seperti cat, semen, dan bahan kimia lainnya dapat mencemari tanah selama kegiatan konstruksi berlangsung. Lalu yang terakhir yaitu bencana alam. Bencana alam ini seperti banjir, gempa bumi, dan longsor dapat memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa limbah dan zat berbahaya ke lokasi baru dan mencemari tanah. Pencemaran tanah dapat memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang pada lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan mengurangi pencemaran tanah dengan mengelola limbah secara bijak dan memperhatikan kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan. Lalu yang F yaitu dampak pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Adapun beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat pencemaran tanah yaitu yang pertama, kesehatan manusia. Paparan zat-zat kimia berbahaya pada tanah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kerusakan sistem saraf, kerusakan organ tubuh, gangguan hormonal, serta kanker. Kemudian kerusakan lingkungan. Pencemaran tanah dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem seperti mengurangi keanekaragaman hayati, merusak habitat, dan merusak kualitas air tanah. Selanjutnya, kerugian ekonomi. Pencemaran tanah dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan seperti kerusakan lahan pertanian, kerusakan properti, dan biaya pengobatan. Lalu yang keempat, ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Pencemaran tanah dapat memperburuk kondisi lingkungan yang sudah terdegradasi sehingga mendorong ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian yang kelima, hilangnya keanekaragaman hayati. Pencemaran tanah ini dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan menyebabkan kepunahan spesies yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem. Lalu yang keenam, perubahan iklim. Beberapa zat kimia yang dilepaskan dari pencemaran tanah seperti karbon dioksida dapat menyebabkan perubahan iklim yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita melakukan tindakan pencegahan dan pengelolaan pencemaran tanah untuk menjaga kesehatan manusia dan lingkungan yang sehat, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu antara lain pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, pengelolaan limbah dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan upaya pemulihan lahan yang tercemar. Selanjutnya ada lagi cara penanggulangan pencemaran tanah. Penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu diantaranya adalah yang pertama, 1. Pengendalian sumber pencemar. Cara ini dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan sumber pencemar pada tanah seperti limbah industri, limbah rumah tangga, atau penggunaan pestisida yang berlebihan. 2. Pembersihan atau remediasi tanah tercemar. Metode ini dilakukan dengan cara membersihkan atau menghilangkan zat kimia berbahaya pada tanah. Remediasi tanah tercemar antara lain yaitu meliputi in situ atau di tempat, dan ex situ atau di luar tempat seperti fisik kimia dan lainnya. 3. Reklamasi atau restorasi tanah tercemar. Cara ini dilakukan dengan cara memulihkan kondisi tanah tercemar sehingga dapat kembali berfungsi secara normal, atau
mendekati kondisi semula sebelum tercemar. Metode ini meliputi penghijauan, pemulihan mikroorganisme, dan biota tanah atau lainnya. 4. Pengolahan sampah atau pengolahan sampah yang tepat dapat membantu mencegah terjadinya pencemaran tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik, memanfaatkan sampah organik untuk pupuk, dan membuang sampah anorganik pada tempat yang sesuai. 5. Penggunaan bahan kimia yang lebih aman. Penggunaan bahan kimia yang lebih aman dapat membantu mengurangi pencemaran tanah. Sebagai contohnya adalah penggunaan pupuk organik dan pengendalian hama secara alami dapat mengurangi penggunaan pestisida yang berbahaya bagi tanah. Yang selanjutnya 6. Penegakan hukum. Penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran pengolahan tanah, limbah, dan penggunaan bahan kimia berbahaya dapat mencegah terjadinya pencemaran tanah. Nah, dalam menjaga kebersihan dan kelestarian tanah, diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama pemerintah, masyarakat, industri, dan sektor swasta. Dengan tindak yang tepat dan berkelanjutan, pencemaran tanah dapat ditekan dan lingkungan yang lebih sehat dan tercipta. H. Manfaat tanah dan zat kimianya. Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tanah mengandung berbagai jenis zat kimia yang berperan penting dalam menjaga kehidupan, antara lain A. Nutrisi tanaman. Tanah mengandung nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. B. Menyediakan air. Tanah berfungsi sebagai reservoir air yang menyediakan air bagi tanaman, hewan, dan juga manusia. C. Habitat organisme. Tanah menyediakan habitat untuk berbagai jenis organisme, termasuk bakteri, serangga, dan makhluk hidup lainnya. D. Penyimpanan karbon. Tanah menyimpan sejumlah besar karbon yang membantu dalam mengurangi emisi gas rumah tangga. E. Pembentukan mineral. Tanah merupakan tempat terjadinya proses geokimia dan mineralisasi yang menghasilkan mineral yang berharga seperti emas, perak, dan lain-lain. Namun, jika terjadi pencemaran tanah, manfaat tersebut dapat terganggu bahkan hilang. Zat kimia yang masuk ke dalam tanah dapat mengganggu ekosistem tanah dan mempengaruhi kesehatan manusia dan makhluk lainnya yang bergantung pada tanah tersebut. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tanah agar manfaat-manfaatnya tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Baik, itulah hasil dari presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.